Update Subang, ada dana sebanyak ini di yayasan tempat korban pembunuhan di Subang. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. YouTuber Anjas, yang rutin menganalisa perkembangan pengungkapan kasus pembunuh Tuti dan Amalia di Subang, berpendapat, bisa saja motif pembunuhan Subang itu karena soal posisi korban di Yayasan Bina Prestasi Nasional atau Yayasan BPN. Seperti diketahui, korban pembunuh ibu dan anak di Subang yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel, tercatat sebagai pengurus di Yayasan BPN. Tuti sebagai bendahara dan Amel sebagai sekretaris. Yayasan BPN yang menaungi dua lembaga pendidikan itu, mengelola keuangan besar yang mencapai ratusan juta, yang bisa saja, menurut Anjas, salah satu motif pembunuh ibu dan anak di Subang itu, terkait dengan dana besar ratusan juta tersebut. Analisa Anjas ditayangkan lewat kanal YouTube Anjas di Thailand, Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021, mengatakan mungkin saja pelaku Rajapati ibu dan anak di Subang ialah oknum yang tak suka dengan korban. Menurut Anjas, bisa saja dengan kehadiran korban Yayasan BPN maju pesat, itu terbukti dengan gaji pegawai di yayasan tersebut cukup besar buat ukuran daerah. Pesatnya perkembangan yayasan pun dapat dilihat, dari bangunan sekolah di bawah naungan yayasan yang terbilang mewah yang berlantai 2. Walaupun saat ini terlihat tidak terurus, sebab sejak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terjadi, operasional sekolah juga terhenti. Bisa jadi oknum itu tak suka dengan tertibnya administrasi, yang diterapkan Tuti dan Amel, sehingga oknum itu tak bisa lagi memainkan dana besar itu. Jika Anjas menduga motif pembunuhan ibu dan anak di Subang terkait dengan pengelolaan dana besar di Yayasan BPN. Berapa sih besaran dana yang dikelola itu? Kalau berdasarkan berbagai sumber, dana besar yang dikelola Yayasan BPN itu, salah satunya dana BOS, dan ada bantuan lain seperti hibah. Lalu berapa besaran dana BOS yang dikelola yayasan? Yayasan BPN mengelola dua lembaga pendidikan yaitu, SMP dan SMKS Nasional Serang Panjang yang berkedudukan di Cijengkol, Subang. Besaran dana BOS yang disalurkan pemerintah pada tahun 2021, buat tingkatan SMP ialah 1,1 juta rupiah sampai 2,48 juta rupiah. Kemudian buat SMK besarannya 1,6 juta rupiah sampai 3,72 juta rupiah. Kebijakan pemerintah dalam penyaluran dana BOS tahun ini, mengalami perubahan. Jumlahnya tak sama lagi disesuaikan dengan letak dan tingkat kemahalan. Jumlah dana BOS yang disalurkan ke setiap sekolah diberikan berdasarkan jumlah siswa didik yang ada di sekolah itu. Dari data di laman sekolah.data.kemdukbud.go.id, jumlah siswa di SMP Nasional Serang Panjang total sebanyak 156 siswa. Sementara jumlah siswa di SMKS Nasional Serang Panjang total sebanyak 162 siswa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.